Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fatimah. Saya dari PPKMD angkatan 2022. Di sini saya akan mereview dua buku kepemimpinan. Yang pertama, buku utama saya ambil dari e-book yang berjudul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship. Penulisnya itu Dr. Heri Erlangga, penerbitnya FISIP Unpas Press pada tahun 2018. Buku ini berisi perkembangan ilmu kepemimpinan, di mana di Indonesia pada tahun 1979 digalakan kepemimpinan gaya khas Indonesia yang disebut dengan kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya di sini ada teori kepemimpinan. Ada 3 teori. Yang pertama teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genetis sendiri ini adalah teori yang pemimpin itu tidak dibuat, melainkan sudah bawaan dari lahir. Yang kedua ada teori sosial. Teori sosial ini adalah lawan dari teori genetik, di mana pemimpin itu dibentuk atau harus dipersiapkan. Yang ketiga ada teori ekologis. Teori ekologis ini muncul sebagai reaksi antara dua teori tersebut. Dikatakan seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. Lalu ada di dalam buku juga dijelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Ada 8 tipe kepemimpinan menurut Kartini Kartono. Yang pertama ada tipe karismatik, yang kedua ada tipe paternalitis dan maternalitis. Yang ketiga ada tipe militeristis. Yang keempat ada tipe autokratis. Yang kelima ada tipe laissez-faire. Yang keempat ada tipe populitis. Yang ke-7 ada administratif, tipe administratif, dan yang ke-8 ada tipe demokratis. Selanjutnya ada peranan pemimpin dalam komunikasi, yaitu yang pertama pemimpin sebagai negosiator, dan yang kedua pemimpin sebagai monitor. Bagaimana sih jadi pemimpin yang baik itu? Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin harus bersifat kritis. Yang kedua harus memiliki orientasi terhadap kenyataan. Yang ketiga harus mempunyai kenyataan hakikat intelektual yang baik pada umumnya. Yang keempat, bagi bakat yang dimiliki pemimpin itu harus dikembangkan dan dilatihkan sebagai arahan yang berpotensi. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal pokok dan hal-hal yang kurang. Selanjutnya di sini ada teori kepemimpinan. Ada 3 teori. Yang pertama teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Teori genetis sendiri ini adalah teori yang pemimpin itu tidak dibuat, melainkan sudah bawaan dari lahir. Yang kedua ada teori sosial. Teori sosial ini adalah lawan dari teori genetik, di mana pemimpin itu dibentuk atau harus dipersiapkan. Yang ketiga ada teori ekologis. Teori ekologis ini muncul sebagai reaksi antara dua teori tersebut. Dikatakan seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. Juga dijelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Ada 8 tipe kepemimpinan menurut Kartini Kartono. Yang pertama ada tipe karismatik, yang kedua ada tipe paternalitis dan maternalitis. Yang ketiga ada tipe militeristis. Yang keempat ada tipe autokratis. Yang kelima ada tipe laissez-faire. Yang keempat ada tipe populitis. Yang ke-7 ada administratif, tipe administratif, dan yang ke-8 ada tipe demokratis. Selanjutnya ada peranan pemimpin dalam komunikasi, yaitu yang pertama pemimpin sebagai negosiator, dan yang kedua pemimpin sebagai monitor. Bagaimana sih jadi pemimpin yang baik itu? Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin harus bersifat kritis.
kritis. Yang kedua, harus memiliki orientasi terhadap kenyataan. Yang ketiga, harus mempunyai kenyataan hakikat intelektual yang baik pada umumnya. Yang keempat, bagi bakat yang dimiliki pemimpin itu harus dikembangkan dan dilatihkan sebagai arahan yang berpotensi. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal pokok dan hal-hal yang kurang begitu penting. Selanjutnya ada kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik ini yaitu gimana bersifat tindakan yang sukses menyelesaikan misi. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan dengan spirit entrepreneurship dan technopreneurship. Jadi di dalam entrepreneurship dan technopreneurship ini adalah bagaimana kita membangun keahlian kita yang berbasis pendidikan atau pelatihan yang didapatkan pada bangku perkuliahan maupun bangku percobaan pribadi. Nah, di sini kita kembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomis dan mampu memberikan nilai tambah bagi komunitas yang kita jual, hingga mampu menciptakan kesejahteraan yang dapat saya jelaskan tentang buku utama. Selanjutnya kita masuk buku pembanding, yaitu kepemimpinan pada dan perilaku organisasi. Nah, di sini lebih dominan terhadap bagaimana sih konsep dasar kepemimpinan dan organisasi tersebut. Lalu di sini diceritakan tentang menyimpulkan bahwa MTS Negeri Bone dari penelitian penulis secara keseluruhan memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Ini dibuktikan dengan adanya kriteria yang telah dipenuhkan. Kriterianya itu memiliki wewenang pemimpin tidak mutlak, pimpinan bersedia melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Nah, disitulah makanya menyimpulkan bahwa MTS Negeri 1 Bone Bolongo sudah melaksanakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Lalu di buku ini juga dijelaskan asas organisasi. Asas organisasi itu berfungsi untuk mewujudkan organisasi yang unggul, efektif, dan berdaya guna sesuai kebutuhan. Dijelaskan tentang struktur keorganisasian. Jadi struktur keorganisasian itu adanya pemimpin, terus adanya bawahan. Bawahan tersebut memiliki staf-staf, sehingga struktur itu mempunyai fungsi. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, dan kejelasan uraian tugas. Dalam struktur keorganisasian itu terdapat sikap suatu anggota atau kelompok, yaitu kepemimpinan formal, peran, norma, status kelompok, ukuran kelompok, dan komposisi kelompok. Apa sih alasannya pembentukan kelompok tersebut? Yang pertama, untuk pemuasan suatu kebutuhan. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Yang ketiga, adanya kedekatan dan daya tarik sehingga menciptakan satu kelompok. Lalu ada alasan ekonomi. Di sini juga dijelaskan teori kepemimpinan dalam organisasi. Ada teori sifat. Teori sifat itu terdapat kecerdasan, inisiatif, keterbukaan, dan perasaan humor dari suatu pemimpin tersebut. Terus ada teori kelompok, yaitu adanya pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya, atau konsep sosiologi dan memperhitungkan dan membantu pengikutnya, atau peranan memberi perhatian. Terus ada teori situasional dan model kontingensi, yaitu hubungan pemimpin dan struktur fungsi dan derajat tugas dan struktur tugas itu ada. Lalu ada teori jalan-jalan kecil tujuan, itu kepemimpinan direktif, pemimpin mendukung partisipatif, pemimpin berorientasi pada prestasi. Selanjutnya di sini fungsi kepemimpinan pada organisasi itu apa sih? Di sini dijelaskan fungsinya itu adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Ada fungsi itu dari fungsi manajemen.
Fungsi-fungsi manajerialnya itu adalah penyusunan rencana, mendorong atau memotivasi, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Lalu ada membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, lalu menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas atau dapat diandalkan. Jadi dapat disimpulkan antara buku utama dan buku pembanding memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari segi isi antara buku utama dan pembanding itu, buku utama dia lebih ke pemimpin itu bagaimana sifat pemimpin. Kalau di buku yang pembanding itu isinya itu lebih ke sudah terjalan pemimpin dalam suatu organisasi. Jadi penggerakan organisasinya dia lebih jelas kepemimpinan itu di organisasi itu gimana. Perbedaan yang lain adalah dalam segi bahasa, buku pembanding lebih mudah dipahami dibandingkan buku utama. Lalu dalam segi penulisan, buku pembanding juga lebih rapi dan lebih tertata penulisannya dibandingkan buku utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang critical buku review. Selanjutnya kita akan mereview jurnal. Jurnal utama yang saya ambil yaitu pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Penulisnya yaitu Imelda Andayani dan Satria Tristayasa. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Magister Manajemen UNSU. Di dalam jurnal berisi kepemimpinan adalah faktor yang menentukan dalam suatu perusahaan. Terus budaya organisasi merupakan aspek yang lebih luas dan lebih mendalam dan justru menjadi suatu dasar bagi terciptanya suatu iklim organisasi yang ideal. Lalu di sini dijelaskan motivasi adalah proses menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, jurnal memiliki pembahasan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh. Terhitung untuk variabel kepemimpinan X adalah minus 4.647 lebih besar dari tabel yang sudah mereka teliti, yaitu minus 1.668 dengan nilai 0,001. Hal ini berarti variabel kepemimpinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mereka. Terhitung budaya organisasi X adalah 3.310 lebih besar dari tabel, yaitu 1.668 dengan nilai 0,110. Hal ini berarti variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Dapat disimpulkan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai itu lebih banyak ke pengaruh budaya organisasi dan pengaruh dari kepemimpinan itu memiliki pengaruh negatif bagi kinerja pegawai. Ya, mungkin itu aja yang disampaikan pada jurnal utama. Selanjutnya kita bahas jurnal pembanding 1, Gaya Kepemimpinan Perempuan. Penulisnya ada Anissa Fitriani. Di sini dia melakukan penelitian yang difokuskan pada gaya kepemimpinan perempuan yang bertujuan untuk menemukan model gaya kepemimpinan yang khas pada perempuan. Nah, di sini mereka menjelaskan kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Lalu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.
jurnal ini dijelaskan ada dua kata yang dominan pada pemimpin, yaitu pengaruh dan mempengaruhi. Berpengaruh dan mempengaruhi. Perempuan yaitu ada tipe khas perempuan. Yang pertama ada maskulin atau feminim, dan tipe kepemimpinan transformasional atau transaksional. Dalam kepemimpinan transformasional ini, salah satu konsep kepemimpinan yang relevan dengan situasi masa kini di mana perubahan terjadi sangat cepat dan menuntut kepemimpinan tersebut transformasional. Konsep ini dikembangkan pertama kali oleh James MC Gordon Barnes pada tahun 1979. Transaksional. Dalam kepemimpinan transformasional ini, salah satu konsep kepemimpinan yang relevan dengan situasi masa kini di mana perubahan terjadi sangat cepat dan menuntut kepemimpinan tersebut transformasional. Konsep ini dikembangkan pertama kali oleh James MC Gordon Barnes pada tahun 1979. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan maskulin dan feminim itu apa sih? Kalau feminim itu dia tidak agresif, terus tergantung, emosional juga, sangat mudah terpengaruh, lalu pasif, tidak mandiri, lalu dia itu mudah tersinggung, terus tidak suka spekulasi, lalu ada rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri dan membutuhkan rasa aman. Beda dengan maskulin itu dia sangat agresif, tidak tergantung, tidak emosional seperti feminim, dan sangat objektif. Terus dia tidak mudah terpengaruh, terus tidak sangat membutuhkan rasa aman. Lalu penelitian menemukan bahwa kemampuan wanita itu ada kemampuan membujuk, ada membuktikan, mengkritiki yang salah, dan semangat kerja tim itu selalu ada. Dan wanita dalam memimpin itu lebih ada rasa sabar gitu. Dapat kita simpulkan bahwa, dan kesimpulan dari beberapa peneliti, gender itu tidak mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, sehingga hubungan antara gaya pemimpin terlihat, namun ada hubungan antara gaya kepemimpinan yang terlihat antara khas perempuan dan khas dari perbedaan jenis kelamin tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye.